Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Minggu pagi ini kita akan mengikuti ibadah IHMPA, ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak. Kak Ruben ditemani oleh Kak Andrew sebagai pemusik dan juga Mirel. Yuk adik-adik kita siapkan kidung ceria kita akan memuji Tuhan dari kidung ceria 263, bait yang pertama dan yang ketiga, dengan judul Ku Diberikan Kidung Baru. Yuk kita nyanyi. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam sorga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari adik-adik kita satu dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak. Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita buka kidung ceria kita lagi. Kita akan memuji Tuhan dari kidung ceria 149. Kidung ceria 149 bait 1 dan 2. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ayo kita nyanyi. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, bila tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajarku menjawabmu seperti Samuel. Tuhan kau bersabdalah, hamba-Mu mendengar. Apa juga titahmu, kan ku turut segera. Ku sampaikan firman-Mu seperti Samuel. Baik adik-adik, kita sekarang adik-adik akan belajar firman Tuhan. Adik-adik nanti akan diajar untuk anak tanggung oleh Kak Carla atau Ibu Carla, untuk anak kecil oleh Kak Erli, dan untuk anak TK oleh Kak Susan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami Tuhan, agar kami boleh menuruti firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan belajar firman-Mu saat ini Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan, cerita yang kita pelajari dari Alkitab. Dari Alkitab ya adik-adik, mari kita menyanyi. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Oke, adik-adik, jadi kita mau
mendengarkan cerita dari kitab 1 Korintus pasal yang keempat ayat 6 sampai 13. Itu ceritanya seorang bapak yang dulunya tidak suka dengar cerita tentang Tuhan Yesus, dan dia bilang bahwa murid-muridnya Tuhan Yesus itu salah. Jadi dia dulu suka kejar-kejar. Dia tidak suka sama murid-muridnya Tuhan Yesus karena kata dia murid-muridnya Tuhan Yesus itu salah, ikut sama Tuhan Yesusnya. Tuhan Yesusnya salah. Tetapi pada suatu hari, masih ingat ceritanya, Tuhan Yesus sendiri bicara dari surga, membuat Bapak Paulus ini tadinya masih namanya Bapak Saulus tadinya. Lalu Tuhan tegur, "Hai Saulus, Saulus, kenapa engkau menyakiti aku?" Maksudnya dia menegur kenapa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ditangkap-tangkap, disiksain sama Bapak Saulus. Tetapi akhirnya Bapak Saulus bertobat. Bapak Saulus belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar, dan dia namanya diganti menjadi Bapak Paulus. Dalam kitab Korintus ini, sejak itu Bapak Paulus terus belajar dari firman Tuhan, dari Tuhan Yesus, dan dituntun oleh Roh Kudus. Jadi kemanapun dia pergi, dia cuma mengajarkan orang tentang apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi satu hari, murid-murid yang ada di orang-orang jemaat gerejanya yang ada di kota Korintus lagi sering sombong. Jadi mereka udah belajar firman Tuhan, terus mereka merasa, saya udah paling hebat. Jadi Bapak Paulus menulis surat menegur kepada kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, sekalipun Bapak Paulus ini jauh sekali tempatnya dari orang-orang yang dia sering ajarin, dia rajin mengajarkan dengan menulis surat. Jadi dia tulis surat kepada orang-orang, kepada jemaat-jemaat, kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk tidak sombong. Kenapa tidak sombong? Karena Tuhan tidak suka sama orang yang sombong. Bapak Paulus bilang gini di dalam suratnya, apa yang kita dapat itu semuanya dari Tuhan. Bukan karena kita sendiri yang hebat, bukan karena kita sendiri yang pintar, tapi karena Tuhan yang memberikan, yang memberkati. Demikian juga adik-adik, kita belajar hari ini seperti yang Bapak Paulus ajarkan, bahwa kalau kita bisa pakai baju yang bagus, kalau kita bisa kelihatan sehat, kuat, atau kalau kita bisa jadi pinter sekali jawab pertanyaan di ibu guru, di sekolah, pertanyaan semua guru, dan kita jadi orang yang sangat pintar menyanyi, pintar menggambar, orang memuji, "Wih, kamu hebat ya, anak yang hebat ya." Kita tidak boleh sombong, "Iya nih, aku hebat." Gak boleh begitu. Kita harus ingat, oh iya ya, yang bikin aku pintar, yang bikin aku hebat, yang bikin aku jadi pinter nyanyi, aku cantik, aku kuat, aku sehat, bukan karena aku sendiri yang hebat, tapi karena Tuhan memberkati aku. Jadi kalau ada orang muji-muji kita bilang lagi, "Puji Tuhan, karena Tuhan yang memberkati aku, Om. Karena Tuhan yang memberikan aku suara yang bagus, Tante." Jadi kita tidak sombong, "Iya, aku suaranya bagus, kamu suaranya jelek." Oh enggak, tidak begitu. Kak Kasuan pernah dengar ada anak yang suka sebut ke temennya, "Aku bajunya bagus loh, kayak Elsa." Terus temen yang satunya lagi bilang, "Aku juga bajunya bagus." Terus yang temen yang satunya bilang, "Kita sama-sama bagus ya." Oh, Kak Susan senang sekali, berarti anak itu cuma mau cerita, dia tidak sombong. Nah, sama seperti ada yang di dalam Alkitab, bukan bapak ya, dia anaknya Raja Daud, anaknya Raja Daud sangat kaya, uangnya paling banyak. Tuhan bilang,
dari semua orang di dunia paling kaya adalah Salomo, anaknya Raja Daud. Nah, masih ingat kan kisah yang Kasusan cerita ini? Salomo, waktu Tuhan tanya, Salomo kamu mau minta apa? Salomo tidak minta uang, Salomo tidak minta kekayaan, Salomo tidak minta kehebatan, tapi dia minta hikmat. Artinya dia minta Roh Kudus Tuhan untuk menuntun dia. Tapi karena dia rendah hati, dia minta yang benar, dia minta hikmat, Tuhan kasih hikmat juga bersama kekayaan dan kehebatan, dan dia sangat terkenal. Tapi benar, Salomo tidak sombong. Adik-adik, kita mau belajar dari firman Tuhan bahwa kita mau menjadi anak yang tidak sombong. Apa sih tidak sombong itu? Berarti dia rendah hati. Dia tidak mau bilang bahwa semuanya yang paling hebat cuma saya. Dia nggak mau seperti itu. Tapi dia mau memuji nama Tuhan atas semua berkat yang Tuhan berikan. Nah, adik-adik, Kasusan juga mau kasih tugas sama adik-adik. Adik-adik akan menggambar atau kalau adik-adik punya foto di rumah, fotonya adik-adik ditempel ya di sebuah karton. Lalu kita mau menempel, ini kita sendiri, pura-puranya ini Kasusan masih kecil. Ini foto kamu sendiri, kamu tempel, atau kalau tidak ada fotonya yang harus dipotong, gambar. Kita boleh gambar muka kita ya, gambar, baru kita kasih nama di atasnya. Kalau adik-adik belum bisa menulis, boleh minta tolong mamanya yang bantu menulis. Dan di bawahnya ditulis, aku anak yang rendah hati. Oke, habis ini boleh dibeli hiasan, boleh diwarnai yang indah, dikasih gambar bunga. Kasusan mau kasih gambar hati karena rendah hati, hatinya yang banyak. Adik-adik yang sudah pintar menggambar boleh menggambar. Siapa yang punya stiker hati boleh ditempel stiker hati. Siapa yang punya kertas-kertas potongan kecil ditempel-tempel warna-warni, dihiasi yang bagus. Oke, diberi warna. Oke. Sesudah adik-adik selesai, boleh nih kirim di fotonya dikirim ke Kasusan ya. Dikirim di nomornya Kasusan. Oke. Ya adik-adik, hasil kerjanya adik-adik di foto terus dikirim ke Kasusan. Oh, ini sudah mengerjakan dengan baik. Siapa anak yang rajin? Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Berdoa bersama kakak-kakak. Gimana adik-adik? Sudah belajar firman Tuhan kan ya? Yuk sekarang kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria 214 bait 1 dan 3 dengan judul Yesus Memanggil. Yuk kita nyanyi. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam karang, di rumah yang kekal. Jangan
senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami telah memuji-muji Engkau, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami sudah belajar firman-Mu ya Tuhan, dan juga kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar dapat berguna bagi pelayanan di jemaat kami. Tuhan Yesus, kami akan bertemu kembali minggu depan. Tuhan, kami mau tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.